Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini dengan tema tempat baginya. Lukas pasal 2 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak Ibu, sebuah keluarga mengundang kerabat, teman-teman, dan tetangganya di acara ulang tahun anaknya yang ke-10 yang dirayakan secara meriah. Makanan dan minuman serta dekorasi indah memenuhi ruang-ruang di rumah besar mereka. Setelah acara tiup lilin dan potong kue sambil bernyanyi lagu Happy Birthday, anaknya yang berulang tahun masuk ke kamarnya dan main game semalaman. Tidak ada yang mengingatnya atau tidak ada yang mencarinya, karena mereka sangat menikmati makanan dan suasana yang ada. Mama, papa, dan semua orang yang ada di pesta itu merasa senang dan bergembira, saling menyapa dan saling bersenda gurau satu dengan yang lainnya semalaman. Mereka datang untuk bersenang-senang karena apa yang disediakan, bukan karena anak yang berulang tahun. Nampaknya tidak ada tempat untuk anak yang berulang tahun itu. Dapat kita bayangkan bagaimana rasanya. Persiapan peringatan dan perayaan Natal telah dimulai di gereja-gereja. Kelap-kelip dekorasi Natal mulai dipasang di rumah-rumah, di gereja, dan di tempat-tempat umum. Lagu-lagu Natal mulai dikumandangkan di rumah, di mobil, di mana-mana. Senangnya Natal segera tiba. Namun Bapak Ibu, kira-kira apa yang membuat kita senang menyambut Natal ya? Mungkin karena ada pernak-pernik Natal yang warna-warni menambah semangat. Atau mungkin karena masa-masa liburan akan tiba. Atau mungkin karena akan ada kemeriahan dalam perayaan-perayaan dan ibadah-ibadah Natal. Bisa jadi mungkin karena ada baju baru atau hadiah-hadiah Natal. Lalu apakah kalau semua itu tidak ada, kita jadi tidak senang? Tahun ini Natal kita rayakan dengan sederhana, tidak semeriah tahun-tahun lalu. Apakah ada yang merasa ini bukan Natal? Ini nggak seperti Natal? Saya pikir kita tidak akan berpikir demikian. Kemeriahan mungkin tidak seperti tahun lalu. Dan kita mungkin harus Natal dari rumah tahun ini. Tapi Bapak Ibu, yang paling penting adalah Yesus ada di hati kita. Yesus ada di keluarga kita. Amin. Natal pertama memang hanya dirayakan oleh keluarga saja. Syahdu dan sederhana, sangat jauh dari kemeriahan Natal seperti sekarang ini. Malam kudus, sunyi senyap, hanya dua berjaga terus, menjaga bayi yang dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Yesus Sang Juru Selamat datang ke dunia untuk menyelamatkan dunia dari dosa. Tapi tidak ada tempat. Injil Yohanes 1 ayat 10-11 berkata, Ia telah ada di dunia, dunia ini yang dijadikannya dan yang adalah milik kepunyaannya. Tapi dunia tidak mengenal dia dan orang-orang kepunyaannya tidak menerima dia. Tidak ada tempat baginya. Namun itu tidak menghalangi Yesus untuk tetap menyatakan kasih-Nya yang besar itu. Ia yang adalah Raja datang ke dunia dalam kesederhanaan, menunjukkan kerendahan hatinya dan kasih-Nya bagi semua manusia. Damai dan sukacita di hati yang mau dibagikan karena Yesus telah datang walau tanpa dekorasi yang berarti. Setiap tahun kita merayakan Natal. Bapak Ibu, mari kita renungkan. Adakah tempat untuk Yesus di hati kita? Supaya kita tidak sibuk dengan setiap persiapan-persiapan Natal saja. Drama, pujian, ibadah. Sampai-sampai bisa jadi kita nggak bertegur sapa dan tidak saling bercanda karena merasa tidak dihargai. Hati kita dipenuhi kemarahan dan dendam. Sehingga kita nggak punya palungan untuk Yesus di hati kita. Karena itu Bapak Ibu, mari kita fokus pada Yesus Kristus. Bukan ornamen, bukan dekorasi, bukan suasana, bukan tempat. Tapi fokus pada Yesus yang rela mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Dan merendahkan dirinya taat sampai akhir mati di kayu salib untuk menyelamatkan saya. Untuk menyelamatkan kita semua. Untuk menyelamatkan dunia. Karena itu mari sediakan tempat baginya
tempat yang istimewa bagi Yesus untuk bertata dan memimpin di hati kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.